Ramai di media sosial perbincangan politikus PDIP sekaligus Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat podcast bersama Kaesang Pangarep, Kiki Saputri, dan Egy. Dalam podcast tersebut Ahok mengatakan saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak kaya lantas menjadi banyak harta ketika menjadi pejabat politik. Begitu juga dengan pengusaha yang masuk ke politik dan memanfaatkan fasilitas hingga kekayaannya bertambah. Video ungkapan Ahok tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter Paltiwes dengan menulis status, Ahok memang gak ada takutnya. WKWKWKWK. Dari kecil cita-cita saya ya mau jadi konglomerat. Bapak saya sih yang selalu katakan, jadi orang kaya itu urutan nomor 7. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat, itu nomor 1. Kenapa? Karena menentukan nasib orang banyak. Saya selalu bilang sama teman-teman gitu kan. Kalau kamu mau kaya, ya jadi pengusaha. Jangan jadi penguasa. Udah penguasa, pengusaha lagi. Namanya penguasa. Ada tuh Pak sekarang Pak? Banyak yang... Contoh. Banyak. Kamu lihat aja, ada beberapa orang yang tadinya tidak kaya raya, sudah jadi pejabat jadi kaya raya. Atau dia udah jadi pengusaha, lalu masuk ke politik, manfaatkan fasilitas, tambah kaya. Makanya kasih contoh satu aja Pak, nanti kami cut Pak. Enggak dikasih. Jangan dulu Mas, biar jemput dulu baru. Gampang kok, kamu lihat aja ketua umum partai. Yang dari pengusaha. Takut, aduh. Tenang. Apa? Lu mah enak aja nak presiden dikawal. Gua kan kagak. Bapak nggak tahu ya kalau Mas Kaisang jadi ketum partai. Finish him. Aku tahu kok. Aku tahu. Merahnya sama, tapi merahnya ada mawar. Aduh. Dalam unggahan video selanjutnya Ahok menceritakan dirinya selalu menjadi urutan nomor terakhir sebagai bakal calon wakil gubernur Jokowi dalam bursa Pilgub DKI waktu itu. Ternyata Ahok mengaku sengaja dipasangkan dengan Jokowi karena dalam hitungan politik agar tidak laku. Dulu waktu pertama kali Bapak saya kan dengan Pak Ahok nyalonin sebagai gubernur DKI di 2012 ya, gitu ya. Kan waktu itu Bapak saya sebenarnya ngajak Pak Sandiaga Uno untuk menjadi wakilnya, tapi ditolak. Oh gitu. Habis itu, Makanya dia nyesel sampai sekarang kan? Nyesel apa keki sama gue sampai sekarang? Yang ngomongin kita masih aman. habis itu ditawarkanlah Pak Ahok gitu. Katanya Bapak itu tanya, lu punya duit berapa? Katanya Pak Ahok punya duit, tapi akhirnya waktu udah jadi brand katanya nggak ada duit Pak. Jadi waktu itu ada tim lah dari UI semua tuh, mereka pengen sekali Pak Jokowi itu jadi gubernur DKI. Disuruh udah nyari siapa wakil yang paling pantas buat beliau. Keluar nama 12 nama. Ada nama saya di nomor 12. Paling bawah. Survei lagi, tetap paling bawah. Masih dibuang lagi dong, kalau potong 8 atau 6. Bapak ya, Mas Kaisang, jangan naikin lagi. Udah tinggal 3 nama, saya tetap di bawah nih. Nah katanya waktu itu Ibu Mega bilang sama Pak Jokowi, saya minta 2 nama untuk dijadikan wakil. Nah lalu diputuskan masukin nama Ahok. Karena secara hitungan teman-teman politik, kalau sama Ahok kan pasti tambah nggak laku. Iya. Faktor minus ini. Betul. Nah tapi saya nggak tahu terawangan Ibu gimana. Akhirnya udah saya ingat hari Senin kalau saya pendaftaran. Itu jam 1 saya baru ditelepon siang. Kemudian di utas yang sama dituliskan status, seandainya Ahok bisa jadi menteri, gak bakalan kayak menteri ini. Kemudian diunggah video kesaksian Menpora Dito Aryo Tejo yang disebut menerima uang tutup mulut 24 miliar rupiah dalam kasus BPT Kominfo. Di media, benar udah baca kan? Waktu itu tidak tahu yang mulia. Waktu mana?
Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Indah, iya. Oh, yang sekarang yang mulia? Iya. Oh iya, tahu. Iya. Sebenarnya Ini saya kan juga berkembangnya waktu persidangan ini, Pak. Betul yang mulia. Iya kan? Itu yang perlu konfirmasi dengan saudara itu maksudnya. Siap. Jadi si Irwan Hermawan ini diperintah oleh anak Ahmad Latif. Siap. Tuh orangnya Pak, anak Ahmad Latif. Tadi saudara kan bilang tidak kenal kan? Siap. Iya ini anak Latif. Perintah sama siapa? Si Irwan Hermawan. Nah, ngajak Irwan Hermawan. Kemudian si Windy enggak kan? Nah, kemudian Galombang Mena Pak. Galombang Mena itu bawa si Resi itu datang ke tempat saudara. Siap. Saya mengikuti seluruh perkembangan di berita yang mulia. Iya itu. Maka perlu Betul. kami konfirmasi dengan Siap. saudara, gitu kan? Betul yang mulia. Jadi kalau umpamanya saudara membantah itu hak saudara. Betul yang membantah mulia. itu, Yes. ya kan? Itu tidak benar itu. Tidak benar yang mulia. Tidak benar ya, itu hak saudara untuk membantah itu. Betul yang mulia. Tapi ada saksi ini Pak. Ada saksi 2 orang. Siap ya yang mulia. kan? Tapi saksi itu kan perlu juga diuji. Siap yang mulia. Kebenarannya Betul kan yang begitu mulia. Pak. Jadi pengadilan ini terbuka. Betul. Terbukanya seperti ini. Saudara itu ke sini menghadiri persidangan itu kami hargai. Betul yang mulia. Kami hargai kedatangan saudara ke sini. Pertama, penghargaan saudara menghormati proses hukum yang sedang Betul yang berjalan. mulia. Ya. Betul. Yang kedua, saudara juga bisa mengkonfirmasi langsung di depan persidangan ini bahwa Betul yang mulia. berita-berita itu dikelirkan. Betul Kan yang begitu mulia. Pak. Betul yang mulia. Kalau bicara di luar saja, di media saudara bicara umpamanya saya tidak melakukan itu, tidak melakukan itu. Betul Itu yang kan mulia. berita-berita yang sifatnya liar. Tapi kalau di persidangan ini kan jelas faktanya. Kan begitu. Betul. Makanya saya bilang kami juga tidak bisa memaksa saudara untuk menyatakan iya atau tidak. Kan begitu Pak. Betul yang mulia. Tapi yang dari saudara sendiri. Makanya tadi awalnya saya sampaikan ke saudara bahwasanya sumpah ya, sumpah yang saudara ucapkan itu tanggung jawab moral. Betul, moral yang mulia. kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul. Tanggung jawab hukum. Hukumnya yaitu kalau umpamanya melanggar sumpah dan keterangan itu tidak benar ada ancaman hukumannya. Begitu. Kemudian di dalam Undang-Undang Tipikor juga ada Pak. Pasal 21 dan pasal 22 Tipikor juga bisa gitu kan. Tapi itu kan tanggung jawab saudara. Oke. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Siap. Kalau kami sebagai majelis hakim sudah sampaikan kepada saudara seperti itulah halnya ya. Siap. Tapi dari 2 pertemuan tadi antara saudara dengan Galombang Menak Sumanjunta itu ternyata ya saudara bantah kan di Betul. persidangan ini. Ya. Betul. Ya. Itu perlu juga untuk mengklirkan kepada Ya. seluruh rakyat Indonesia. Betul. Makanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang mulia Iya. dari sisi jaksa penuntut umum dan juga yang pasti majelis hakim yang telah menghadirkan saya. Karena saya selama ini berdiam diri di media dan saya menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan di forum yang resmi. Ya. Karena saya tidak mau ikut-ikutan bermain opini publik dan Ya, penggiringan itu. opini yang mulia. Siap. Dan lagi begini Pak. Itu kan awalnya begini. Ada dalam perkara Splitsing. Ya. Perkara yang sebelahnya lagi nih Pak. Siap. Ini rangkaian dari perkara ini. Terdakwanya Galombang Menak, si Mukti Ali dan satu lagi siapa itu? Irwan Hermawan. Betul yang mulia. Ya, di dalam perkara itu ada pengembalian uang. Siap. 27 miliar Pak. Siap. 27 miliar itu dari seseorang. Siap. Dari seseorang yang katanya itu juga dari saudara. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.